Jadi mungkin saya mengajak untuk kita memahami itu. Kalau honor mungkin tidak seberapa. Honor untuk apa namanya berapa Pak Wahid sebulan? Oh ya. Dari apa namanya? Karena juga apa namanya dana hibah dari pemerintah daerah itu. Alhamdulillah ada Pak. Sangat ini. Alhamdulillah ada. Itu gaji itu dari situ rasanya. Ya dari hibah. Berapa per bulan? Alhamdulillah ada Pak Akang. Berapa? Pak asisten satu itulah yang tahu. Nah itulah pertanyaan saya. Artinya dengan kondisi itu kita akan berjuang. Dengan kondisi keterbatasan itu kita akan berjuang memaksimalkan sehingga potensi-potensi ekonomi umat ini bisa lebih maksimal dan keberadaan Basnas bisa dirasakan oleh seluruh lapisan umat. Artinya keberadaan Basnas itu yang benar-benar dirasakan penuh. Asas Basnas itu ada beberapa asas, 7 prinsip yang menjadi pedoman dalam pengelolaan zakat. Yang pertama, asasnya berdasarkan syariat Islam tentu. Sudah ada ketentuan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Bagaimana ketentuan zakat? Tidak bisa lepas sesuai dengan kaidah dengan syariat Islam, dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, asas Basnas itu adalah asas amanah. Semua pimpinan dan pegawai Basnas harus mengembangkan asas amanah. Amanah kepada kepercayaan amanah Allah, kita ditunjuk. Terpilih tidak terpilih itu semuanya atas ridho Allah. Karena semuanya tidak lepas dari kendali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu amanah yang harus kita jaga dan kita pertanggungjawabkan nanti kelak di hadapan Allah. Suatu saat kita berpulang menghadap Allah. Nanti di yaumil hisab kita akan pertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat selama dalam kehidupan ini, dalam kepengurusan, dan apa yang bisa memberi dampak yang positif bagi umat. Amanah juga kepada masyarakat, kepada muzaki yang mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Amanah kepada masyarakat, amanah kepada muzaki, amanah juga kepada pemerintah. Karena Basnas ini badan resmi. Untuk tingkat pusat kan dilantik oleh presiden, untuk tingkat kabupaten, provinsi, gubernur, untuk tingkat kabupaten disahkan nanti dengan SK bupati, tapi yang milihnya adalah Basnas pusat. Jadi ini adalah amanah. Nah, kemudian kemanfaatan. Asas yang ketiga, asas kemanfaatan. Bagaimana Basnas ini dapat memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk kemaslahatan, untuk peningkatan ekonomi umat. Kemudian asas keadilan. Basnas harus mampu menetapkan, menjaga asas keadilan ini. Adil. Kemudian kepastian hukum. Ada kepastian hukum karena kita diatur oleh undang-undang. Tidak bisa oleh keputusan kita sendiri. Orang per orang dalam pimpinan Basnas tidak bisa memutuskan sendiri. Diputuskan melalui pleno. Jadi keputusan hukum. Kemudian terintegrasi.
terintegrasi, ada satu sama yang lain. Dan akuntabilitas. Ya. Kalau kita lihat tadi, asas pertama sesuai syariat Islam, didasarkan kepada Quran dan hadis Nabi. Yang kedua, amanah. Mengelola zakat sebagai sebuah kepercayaan yang diberikan umat yang wajib dijaga dan dilaksanakan dengan baik. Pemanfaatan zakat itu harus dikelola dan disalurkan agar memberikan manfaat maksimal bagi mustahik menerima zakat. Nah, kita berharap mustahik ini juga bisa berkembang. Tidak selamanya dia harus menjadi mustahik, maka di situ ada zakat produktif. Bagaimana mustahik ini dengan diberi, hari ini kau nerima, tapi bagaimana? Itu yang diterapkan, saya ingat waktu saya pengurus Basnas Kabupaten dan Basnas Provinsi menerapkan itu di zaman waktu itu Profesor Aflatun. Bagaimana Basnas Provinsi? Bagaimana Basnas mampu membina umat? Tukang-tukang beca dihimpun dalam majelis taklim, dalam pengajian yang dibentuk oleh Basnas. Diberikan modal untuk usaha. Lama-lama dia bisa beli becak sendiri, tidak lagi nyewa. Punya warung manisan, warung sayur, bagaimana diberi modal, bantuan modal, dia produktif. Tapi disadarkan, disampaikan oleh pengurus Basnas, oleh Pak Profesor Aflatun, Anda sekarang menerima bantuan ini. Bantuan ini adalah infak dari saudara-saudara kita yang lain. Nah, seminggu sekali kita pengajian. Bawalah infak ke sana. Apakah berapa ya, 10.000 misalnya seminggu infak. Sehingga modal yang tadi dibantu misal 5 juta, dalam waktu berapa dapat kembali 5 juta dan akan digulirkan dengan yang lain. Artinya bantuan ini memberikan dampak dan mengangkat ekonomi umat. Itu yang kita lakukan. Kemudian keadilan. Pengelolaan zakat harus dilakukan secara adil dan merata kepada seluruh mustahik yang berhak. Pengurus Basnas wajib mendata mustahik se-Kabupaten Okwin. Jadi pengurus Basnas harus punya data tentang muzaki. Siapa-siapa yang berhak berzakat. Tentu masih banyak. Kita banyak perusahaan-perusahaan. Bagaimana perusahaan-perusahaan yang bisa dimaksimalkan itu, perusahaan-perusahaan yang besar itu bisa dimaksimalkan. Nah, disinilah fungsi pimpinan. Bagaimana dia mampu sosialisasi kepada semua pihak yang berhak berzakat itu agar tergerak hatinya untuk mengeluarkan zakat, dan ini dimanfaatkan sebesar-besarnya. Kemudian Basnas menerima dan disalurkan lagi kepada mustahik, orang yang berhak menerimanya dengan banyak macam tadi tingkatan. Kalau kita mengacu ke Sumsel, kan ada Sumsel Maju, ada Sumsel Takwa, gitu kan? Masih itu Pak ya? Masih ya? Masih banyak. Ada Sumsel Cerdas, bagaimana memberikan beasiswa kepada anak-anak yatim piatu, itu bermanfaat. Yang kesusahan mau sekolah tapi tidak punya itu. Nah, ini fungsi, artinya kehadiran Basnas itu ada, dirasakan. Kemudian yang terakhir, yang selanjutnya, kepastian hukum. Pengelolaan zakat itu harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Jadi pengelolaannya ada jalur, tidak bisa nyimpang, tidak bisa kita menentukan seenaknya sendiri. Tadi yang pertama berdasarkan syariat Islam, bagaimana kaidah-kaidah Islam pengelolaannya. Kemudian yang kedua berdasarkan undang-undang negara. Basnas itu organisasi resmi, organisasi negara yang harus tunduk kepada undang-undang.
Nah, kita ketika keluar dari undang-undang ini, maka kita akan berkaitan dengan masalah hukum. Nah, tentunya kita sedih. Jangan sampai pengurus Basnas berurusan dengan hukum. Makanya Basnas provinsi menunjuk tim, mempercayakan anak menunjuk tim, ya boleh. Nanti sesuai kemampuan. Basnas Kabupaten juga bisa menunjuk tim ahli yang bisa mengelola keuangan dan juga mengelola masalah hukum. Kebenaran Basnas provinsi punya satu orang yang dia punya kompeten dua-duanya. Dia mau ke hukum, dia sarjana SH MH Pak Jaya SH MH masalah hukum dia memang menguasai, dan masalah akuntansi, masalah keuangan dia mantan bendahara yang melotok, bendahara di IEM, kemudian bendahara di pusat Pendis, sudah kenyang, diperiksa Irjen, Inspektorat, BPKP, BPK, kemudian bendahara kantor wilayah, pernah menjadi kasubag keuangan di kantor wilayah. Waktu pimpinan Basnas Pak Najib diambil, ditarik, agar supaya apa? Basnas Sumsel terselamatkan dari keteledoran-keteledoran yang berkaitan dengan hukum dan administrasi keuangan. Artinya pengurus Basnas itu tidak hanya berpikir semata-mata menerima dan menyalurkan, tapi juga kita harus berpikir bagaimana yang kita lakukan ini tidak bersentuhan dengan hukum. Mengapa? Karena administrasi pengelolaan itu baik. Ketika audit berdasarkan undang-undang, Basnas itu diaudit oleh Badan Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Basnas RI. Itu kan dari akuntan publik dari Jakarta yang tidak kenal sama kita. Saya tidak kenal dengan Anda, masa bodoh. Yang penting saya datang ke sini menilai Anda sudah bekerja dengan baik atau tidak sesuai rel itu. Bagaimana administrasi keuangan masuk keluar dalam neraca yang tepat. Nah, kemampuan kita tidak sama. Fokus kita kepada, karena kita kiai, fokus kita kepada bagaimana sesuai syariat Islam. Nah, tetapi secara administrasi kita butuh neraca. Nah, ketika tidak ada di situ tenaganya, maka Basnas boleh mengambil yang dibayar gaji oleh Basnas. Gajinya juga tidak besar. Tadi Pak Jaya yang di Kanwil itu berapa besar dia itu? Dan seberapa besar gajinya itu? Cuma karena keinginan memajukan Basnas ini untuk kepentingan umat, mau. Seberapa besar gaji akuntan di Basnas itu? Bukan cak akuntan di luar. Nah, tapi kita hargai karena keikhlasannya. Nah, yang kedua, yang selanjutnya terintegrasi. Pengelolaan zakat dilakukan dengan sistem lembaga yang terpadu, mulai dari penghimpun, penyaluran, itu secara nasional. Basnas pusat sudah bagus, Pak. Begitu banyak. Kemudian yang terakhir, akuntabilitas. Zakat harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam 5 tahun itu pasti dan dapat dipastikan Basnas akan diaudit oleh akuntan publik. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Jadi ketika Bapak-bapak terpilih menjadi, saya tidak mau ya, semuanya dianggap potensinya sama. Kalau ketika terpilih menjadi pimpinan Basnas harus berpikir dengan 7 asas ini. Jadi asas ini harus dikembangkan, harus kita miliki, harus kita pahami bersama, sehingga niat suci dalam rangka ibadah ini akan berjalan dengan baik, berhasil dengan baik, dan juga kita aman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Saya katakan tadi, saya juga pernah 2 periode menjadi pengurus BAS sebelum Basnas di Kabupaten Oki. Kami juga